Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi elastisitas bahan. Materi ini merupakan materi kedua di pelajaran fisika kelas 11. Langsung kita bahas materinya. Elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Elastisitas atau sifat elastis sering kita temui atau kita manfaatkan dalam kehidupan di sekitar kita. Contohnya, pertama pada pulpen. Kita pasti sering menemukan pulpen jenis ini, di mana pulpen ini didesain tidak menggunakan tutup. Kalau kita buka di dalamnya, akan kita temukan per atau pegas seperti ini. Nah, sehingga ketika pulpen ujungnya kita tekan, pegas ini akan termampatkan sehingga mendorong tabung tinta ini untuk keluar sehingga kita bisa menggunakan pulpen. Nah, ketika selesai kita bisa menekan kembali ujung pulpennya sehingga pegas ini akan kembali ke bentuk awalnya dan pulpen pun akan masuk ke dalam tabung tinta pun akan masuk ke dalam pulpennya. Gitu, kembali ke bentuk semula. Kemudian, siapa yang pernah bermain ketapel? Ketapel ini merupakan salah satu permainan yang memanfaatkan sifat elastis dari karet. Kemudian ada shock breaker. Shock breaker ini kita bisa temukan di kendaraan-kendaraan bermotor. Shock breaker berfungsi untuk mengurangi guncangan ketika kita berkendara di jalan yang bergelombang atau yang banyak lubangnya, sehingga kita tetap merasa nyaman ketika berkendara. Kemudian tentang konsep elastisitas dan pengertiannya. Apa sih elastisitas? Elastisitas atau sifat elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Contoh benda elastis adalah pegas dan karet. Pegas seperti pada pulpen tadi, ketika kita tekan dan kemudian tekanan itu atau gaya itu kita hilangkan, kita tidak tekan lagi, tidak kita tekan lagi, maka pegas atau pernya itu akan kembali ke bentuk awalnya. Itu contoh dari sifat elastis pegas. Kemudian sebaliknya, ada benda yang tidak segera kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar dihilangkan. Benda ini disebut benda tak elastis atau benda plastis. Contohnya plastisin, tanah liat, adonan tepung. Nah, ini gambar dari benda yang elastis. Di sini ada permainan ya, pegas mainan. Ketika kita tarik pegasnya, maka dia akan dengan mudah kembali ke bentuk awalnya. Nah, ini benda elastis. Kemudian untuk contoh benda plastis atau tak elastis, itu ada tanah liat. Ketika kita membentuk tanah liat, nah, dia tidak akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Begitu juga dengan adonan kue atau adonan tepung. Ketika kita membentuk kue, maka si adonan itu tidak kembali lagi ke bentuk awalnya. Dia akan berbentuk seperti yang kita bentuk. Tuh, tidak kembali ke bentuk awalnya. Itu poin dari benda plastis. Sedangkan kalau benda elastis, dia kembali atau dapat kembali ke bentuk awalnya. Kemudian kita masuk pada besaran-besaran fisika pada konsep elastisitas. Pertama ada tegangan. Tegangan dilambangkan dengan huruf seperti ini, tau dibacanya. Didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami benda dengan luas penampang A. Tegangan dirumuskan sebagai berikut. Tegangan sama dengan gaya perluas atau tau sama dengan F per A. Kemudian ada regangan. Regangan atau E didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L. Regangan dirumuskan sebagai berikut. Regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang awal, atau E sama dengan delta L per L.
Nah, ini contoh gambar yang menunjukkan tegangan dan regangan. Kita bisa perhatikan ketika pegas diberi beban sedikit, maka dia akan meregang sedikit juga, atau pertambahan panjangnya sedikit. Sedangkan ketika diberi beban banyak, maka regangannya atau pertambahan panjangnya itu lebih besar. Nah, ini grafik tegangan terhadap regangan. Di sini ditampilkan grafik Cartesius. Grafik Cartesius di mana sumbu X-nya ini menunjukkan regangan dan sumbu Y-nya menunjukkan tegangan. Di sini ada titik-titik O, A, B, C, dan seterusnya. Jika kita perhatikan dari titik O ke titik A, garisnya berupa garis lurus. Ini artinya regangan berbanding lurus dengan tegangannya. Pertambahan regangan berbanding lurus dengan tegangannya. O sampai A, titik O sampai A berlaku hukum Hooke dan A disebut batas hukum Hooke, di mana dari titik O sampai A ini benda masih bersifat elastis dan berlaku hukum Hooke. Nah, untuk hukum Hooke sendiri akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, kemudian ketika benda yang sudah diberi tegangan dari titik O sampai titik A, dia masih bersifat elastis dan masih berlaku hukum Hooke. Nah, kemudian ketika ditambah lagi tegangannya sampai titik B, dia masih tetap elastis. Namun di titik B ini merupakan batas elastisnya. Artinya ketika pada titik ini benda masih diberi tegangan, benda tidak akan mengalami elastis seperti awalnya, atau elastisitasnya akan berkurang. Nah, kemudian sampai di titik C, benda akan mengalami tekukan atau disebut titik tekuk di sini. Akan mulai mengalami perubahan bentuk, berarti ketika ditambah tegangan terus sampai di titik C, benda akan mengalami sedikit perubahan bentuk. Nah, kemudian ketika benda diberi tegangan lagi terus-menerus sampai di titik D, benda akan mengalami perubahan bentuk permanen. Artinya benda yang elastis tadi tidak akan kembali ke bentuk awalnya, atau sifat elastisnya sudah menghilang gitu. Kemudian ketika diberi tegangan lagi, maka pada akhirnya benda elastis awalnya akan mengalami patah atau disebut titik patah gitu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa benda elastis jika kita berikan tegangan terus-menerus melewati batas hukum Hooke-nya, kemudian melewati batas elastisitasnya, dia lama-lama bisa mengalami patah dan kehilangan sifat elastisitasnya gitu. Kemudian besaran selanjutnya ada modulus Young. Modulus Young atau modulus elastisitas E didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Modulus Young dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan tau per E, atau E sama dengan, kita jabarkan, tau ini tadi tegangan. Tegangan itu bisa kita cari dengan F per A. Kemudian E ini adalah regangan, bisa kita cari dengan delta L per L. Jadi kita bisa jabarkan menjadi F per A dibagi delta L per L. Kemudian jika kita hitung lagi akan menjadi FL per A dikali delta L. Ini untuk persamaan modulus elastisitas atau modulus Young. Kemudian ada modulus geser. Modulus geser G didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser. Modulus geser dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan tau per E, sama ya, tegangan per regangan, atau E sama dengan F per A dibagi delta X per L, sama dengan FL per A dikali delta X. Nah, sekilas sama untuk modulus Young dan modulus geser. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Oh, ini kita keterangannya dulu.
keterangan dari persamaan-persamaan yang kita udah bahas tadi sebelumnya. Keterangannya, F adalah gaya, satuannya Newton, kemudian A luas penampang, satuannya meter persegi, tau adalah tegangan, satuannya Nm pangkat minus 2, atau bisa juga ditulis N per M kuadrat ya. Kemudian E sama dengan regangan, regangan tidak memiliki satuan. Kemudian L adalah panjang awal, satuannya meter. Delta L adalah pertambahan panjang, satuannya juga meter. E adalah modulus elastisitas atau modulus Young, satuannya Nm pangkat minus 2. Kemudian G adalah modulus geser, satuannya juga Nm pangkat minus 2. Dan yang terakhir ada pergeseran benda, satuannya juga meter. Nah, ini gambar dari modulus geser dan modulus elastisitas. Perbedaannya bisa kita lihat dari gambar ini. Pada modulus geser, gaya yang diberikan berupa pergeseran, atau gayanya ini sejajar dengan luas penampang, sehingga dia menghasilkan delta X atau pergeseran benda. Sedangkan pada modulus elastisitas atau modulus Young, gaya yang diberikan berupa tarikan atau dorongan. Ini perbedaan mendasar dari modulus geser dan modulus Young. Nah, ini nilai modulus elastisitas dan modulus geser dari beberapa bahan. Contohnya di sini ada besi atau gips. Nilai modulus elastisitasnya 100 kali 10 pangkat 9, modulus gesernya 40 kali 10 pangkat 9. Kemudian di sini ada tulang atau tungkai. Modulus elastisitasnya 15 kali 10 pangkat 9 dan modulus gesernya 80 kali 10 pangkat 9. Nilai-nilai ini diukur pada tekanan atmosfer normal, tidak ada perubahan temperatur selama proses. Contoh soal. Seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Jawab. Diketahui A sama dengan 4 mm persegi, atau kita ubah menjadi meter persegi. Berarti dari milimeter ke meter naik 3 tingkat. Karena dia pangkat 2, maka dikali 2. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Kemudian gayanya F 3,2 Newton. Pertambahan panjang delta L sama dengan panjang awal, panjang akhir dikurang panjang awal. Jadi pertambahan panjangnya 0,04 cm dan panjang awalnya adalah 80 cm. Yang ditanya tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Penyelesaian tegangan. Tegangan bisa kita cari menggunakan rumus tau sama dengan F per A. Tinggal kita masukkan nilainya. 3,2 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 6. Dapat hasilnya 8 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat minus 2. Nah, ini 3,2 dibagi 4 itu dapat 0,8. Kemudian 10 pangkat minus 6 kita pindahin ke atas, pangkatnya jadi positif 10 pangkat 5. 10 pangkat 6. Nah, kemudian 0,8 kita ubah, kita komanya kita kali 10 menjadi 8, maka pangkatnya berkurang 1 karena satunya tadi 10-nya tadi udah kita kalikan ke depan sehingga pangkatnya berkurang menjadi 1. Kemudian regangan. E sama dengan delta L per L sama dengan 0,04 per 80. Nah, ini tidak kita ubah ke dalam meter juga tidak apa-apa ya, karena dia dalam bentuk cm dan cm. Ketika dibagi maka nanti akan dicoret gitu. Kemudian kita ubah, untuk lebih mudah kita ubah ke dalam bentuk pangkat. 0,04 menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2
dibagi 8 kali 10 pangkat 1. 4 bagi 8 itu dapat 0,5. Kemudian 10 pangkat 1 kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat minus 1. Kemudian ditambah sama 10 pangkat minus 2 menjadi 10 pangkat minus 3. Nah, 0,5 tadi kita kali 10, maka nanti pangkatnya menjadi bertambah minus 4. Di sini minus 4 ya. 5 kali 10 pangkat minus 4. Nah, perhatikan untuk yang tegangan dia pangkatnya positif. Tadi perhitungannya bagaimana? Kalau pangkatnya negatif, berarti perhitungannya tadi bagaimana ya? Dibedakan, jangan sampai keliru. Kemudian ada modulus elastisitas. E sama dengan tau per E, tegangan dibagi regangan. Berarti hasil tegangan kita bagi dengan regangan. Dapat hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 9. 8 bagi 5 dapat 1,6. Kemudian 10 pangkat min 4-nya kita pindahkan ke atas. Jadi positif 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 4 menjadi 10 pangkat 9 Newton meter pangkat minus 2. Kemudian soal yang kedua, sebuah balok digunakan dalam konstruksi sebuah jembatan memiliki panjang 10,2 meter dengan luas penampang 0,12 meter persegi. Balok tersebut dipasang di antara dua beton tanpa ruang untuk pemuaian. Ketika suhu mengalami kenaikan 10 derajat Celcius, balok akan memuai hingga panjangnya 1,2 mm. Jika balok bebas untuk memuai, berapa besar gaya yang harus dikerjakan pada beton agar pemuaian tidak terjadi? Modulus elastisitas baja adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat minus 2. Nah, di sini yang ditanya adalah besar gaya. Jawab. Yang diketahui ada L, panjang sebuah jembatan ya, sebuah balok yang digunakan dalam konstruksi jembatan. Berarti ini adalah panjang balok. Panjang balok adalah 10,2 meter. Kemudian A-nya 0,12 meter persegi, delta L-nya pertambahan panjangnya 1,2 mm. Kita ubah ke dalam meter, berarti naik tangganya 3 kali. Jadi 1,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. E-nya 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat minus 2. Yang ditanya adalah gaya F. Kita bisa menggunakan persamaan modulus elastisitas, di mana E sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Karena yang ditanya adalah F, maka yang kita cari adalah F. F sama dengan E dikali A dikali delta L per L. Nah, ini tinggal kita kali silang ya. Ini dikali silang menjadi E dikali A dikali delta L, kemudian L ini ke bawah. Jadi dibagi L. Tinggal kita masukkan yang diketahui dalam soal. 2 kali 10 pangkat 11 dikali 0,12 dikali 1,2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 10,2. Dapat hasilnya 2,8 kali 10 pangkat 6. Tuh. Nah, di sini untuk mengakhiri video kita membaca suatu quotes dari Franklin Roosevelt. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Maka, marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.